Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hauli wa quwwati illa haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah. Ya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, dulur-dulurku semuanya, sahabat GNS yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat Abah Menel yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat dulur-dulur Gus Hirman ya, yang saya hormati, yang saya cintai, dan sahabat-sahabat Ki Mercon yang saya hormati, yang saya cintai, dan sahabat-sahabat saya sendiri, sahabat-sahabat Bahlurah channel. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini pula, detik ini pula kita alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa berpadu dalam majlis ini, dalam padepokan Cakralodaya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat, maunah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat dulur-dulur kita, apabila ada yang sakit, apabila ada keluarga yang sakit, dan mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, dan diberikan kelancaran usahanya, diberikan kelancaran rezekinya, terutama kepada semua sahabat-sahabat dimanapun berada, baik di seluruh Indonesia maupun seluruh Nusantara. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pagi ini pagi ya. Tak kira mau mukotimah lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nanti Hari Jumat. Iya, hari Jumat itu. Gimana nih Ustadz Zaki? Kalau Ustazah Syekhona Ustadz gadungan. Jangan di Syekhona, Ustadznya aja gadungan. Oh, Ustadz gadung. Itu nih, beliau Al Ustadz Al Mukarram di Mercon. Real, Nur Samsun, real. Settingan 43 juta. 43 juta. 43 juta. Real settingan. Iya, settingan. Bingung dia. Settingan. Di Mercon, Abah Menel, Masya Allah. Kalau songkoknya nggak dipakai, sama sorban dari sarungnya itu yang merah itu nggak dipakai, nggak kelihatan anak ajaib duriah dari Doraemon. Anak ajaib, jadi bisa berubah wujud gitu. Iya. Tapi sayangnya ini tidak mewarisi kantong Doraemon. Abah Menel ngomong apa? Ada yang mau dipertanyakan dengan Abah Menel? Ada. Banyak. Ada kuangsia. Buat kuangsia. Saya sekarang lagi bingung dan bimbang ya. Kok tiba-tiba seorang Abah Menel ini banyak gitu loh. Orang-orang besar itu besar semua. Tak kira komentarnya ada banyak gitu. Saya itu curiga ada apa dengan Abah Menel? Pede banget. Pede banget. Dulu dong. Biar gak selek. Abah Menel, kalau saya tidak pernah curiga, soalnya saya sudah tahu. Doraemon. Abah Menel. Pengen gak subscribe-nya naik setingkat lapis sub 9? Mau lah. Mau nggak aksennya banyak gitu? Mau bikin kerajaan halu. Bikin kerajaan halu emang bisa cepet gitu? Bisa. Cepet naik, yang naik cepet jatuh. Ada syaratnya apa Menel? Ritualnya itu rambutnya harus dipirang nih, pirang tuh. Bu Sherman dipirang tuh.
Rambutnya Oh, pada rasa- panjang. Ini rambut settingan mungkin nih. Ini rambut settingan, kalau rambut pirang rambut settingan nih ya real nih. Oh gitu ya. Real. Oh real, coba lihat. Coba lihat. Oh real itu kan. Warnanya alami real nih. Ini rambutnya warnanya. Warnanya Rambutnya asli. pada panjang semua ya. Iya. Ini real, ini tidak panjang, asli ini rambutnya. Asli. Asli. Rambut bawah panjang enggak? Kalau itu rahasia. Oh, rahasia pribadi. Sebab kalau itu rahasia sebab apa? Nanti kalau diangkat rambut bawah panjang itu nanti wah Wah. sama dengan Undang-undang sih. Ada. Mereka ngomong apa sih? Nggak tahu. sama Nggak tahu, dengan Cek. kelot nanti. Aduh. Selawat dulu, selawat. Doa dulu. Wah, yang mau kodima siapa sih? Doa dulu. Dari sana sih suaranya bagus. Iya dari sana ya. Dari sana. Dari mana tadi? Dari mana? sebelah samping. sebelah. Oh dari sini, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Solawat lah. Salawat. Mukodimah, terus solawat, ya kan? Doa itu baru Ustadz Gadungan. Soalnya ini suaranya luar biasa. Sekarang Sekarang ya gimana? wajar karena tadi malam ya kita ya tadi malam ya kita sudah mengantarkan almarhum Ki Ageng Darto. Jadi bukan Darto, Undarto. Ntar kalau kebablasan ndasmu. Lah Ki Ageng Darto. Siapa? Suro Bledek. Lah saya ganti karena sudah kalah ya kan. Suro Mercon. Bledek kayak ini. Bledek itu meledak bukan bledeknya tapi. Ringan. Halu. Lah di situ kita ngumpul kayak gini. Salawat dulu tapi. Ya ini saya mau ngomong. Jadi karena di sini yang mukotimah yang sudah dicap di mana-mana Ustadz Gadungan, terus santri pengkhianat. Nah, saya pengen menunjukkan apakah benar sih Gadungan, gitu loh maksudnya. Dari mukotimahnya luar biasa. Iya. Ya, Ya jelas benarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Itu salah satu ilmu kasepuhan yang saya amalkan. Masya Allah luar biasa. Kalau tidak percaya, ini ada kitabnya nih. Wah, ada kitabnya. Saya ambilkan ya. Jadi ini yang sering saya ijazahkan kepada santri-santri pemula. Nah, ya enggak Wahyu? Iya. Nah, iya Rocky. Nah, di sini bisa dibaca. Ini untuk tulisan Arabnya bagi yang bisa baca, bagi yang tidak bisa baca. Di sini sudah disediakan untuk bahasa Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la yaskul khair. Nah. Masya Allah luar biasa. Namanya Kunci Mahaguru Kasepuhan Sejati. Subhanallah. Nah, ini endorse ini. Subhanallah. Jadi luar biasa dari mukodimahnya itu salah satu ilmu andalan PCLN. Berarti sangat luar biasa. Kalau Ustadz Gadungan tidak mungkin mengucapkan mukodimah seperti itu, padahal salah satu jurus andalan di sini itu berarti sir yang ada di sini nyambung sama PCLN, pantesan pelarian PCLN gitu, wajar gitu. Kalau Ustadz Gadungan kenapa bisa dikatakan pengkhianat itu gimana ceritanya? Nggak mungkin seorang Ustadz dikatakan Itu jangan dibahas sekarang. belum. Sekarang saya pengen ngomong kayak gini supaya beliau baca selawat dan doa. Nggak ngerti politik saya ini. Apa menang rambut settingan. Monggo selawat. Sahabat-sahabat, mari kita perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Karena tidak ada ahli sholawat itu susah dan sedih selama di dunia. Tidak ada ahli sholawat. Tidak ada ahli sholawat itu susah dan sedih di dunia. Dan tidak ada ahli sholawat itu bimbang, Iya. Nggak Sudah ada. masuk bersedih itu bimbang itu. ragu. Tidak ada. Nggak ada. Pokoknya ahli sholawat pasti dijamin hidup di dunia luar biasa, apalagi di akhirat. La haula wala quwwata illa billah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. La haula wala quwwata illa billah. Setelah sholawat langsung doa iqam jatuh. Sarik sis. Semoga oke. Semongko. Dulu waktu saya bukan musuhan ya, serang-serang kan sama Abang Manel, bukan nyerang. Abang Manel nyerang saya, nyinyirin saya, tapi saya banyolin. Tarik sis. Santri berkata apa? Sholawat gitu. Bener gak? Iya. Ya bener. Di bawah nggak bah itunya yang panjang itu bah? Oh, itu sudah saya museumkan. Oh, siap. Karena itu waktu zamannya Pak Kritik, setelah menjadi halu, Lehom satu Fibila Haram wabail Harimah Al-Mustafa Wal-Mutabah Wabnahuma wa Fatimah. Men, sudahlah Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad. Gimana itu? Lanjutkan. Kimercon sholawat dulu. Tadi udah bareng. Oh, nggak politik ini mah kurang ajar. Pret ya. Abang Manel, salawat Abang Manel. udah bareng-bareng gitu. Kompak emang gitu tadi bah ya. Suaranya lagi. Ngapain kita kayak gitu? Bayi ajaib. Pikiran lagi. Bayi ajaib. Biar tahu lah semua itu sih. Saya itu penasaran sama Abang Manel. Tuh. Ternyata saya sahabat-sahabat Gusal. Apa Gusal? Masal. Masal. Sini. Iya ular. Oh, kamu ganteng-ganteng pegangannya ular terus. Anak ini anak. Ganteng-ganteng pegangannya ular. Luar biasa. Masya Allah. Jadi gini, sahabat-sahabat, Hadir. ternyata pada diem semua. Oke, saya sendiri tuh lupa mikir sebetulnya mau ngomong apa gara-gara anak itu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Kimercon, sahabat-sahabat GNS, sahabat-sahabat Balura, sahabat-sahabat Abang Manel, sahabat-sahabat Gus Hirman Ishak Maulana, di sini semua merapat dan ada santri yang ikut andil dalam membantu bagian dari strategi atau misi saya. Dan di sini ternyata itu awal, dan ternyata di dalam misi awal itu diisi oleh beliau-beliau ini yang secara tidak langsung notabene ini misi kita bersama, bukan misi saya sendiri. Awalnya memang misi saya sendiri, tapi ternyata Allah berkehendak lain, memberikan jalan petunjuk dan membuka pintu hati dan pintu jalan pikiran untuk beliau-beliau. Karena di sini yang paling sulit sekali untuk melangkah kakinya itu yang paling pojok sana itu. Tuh. Yang paling sulit melangkah ke sini. Ada sebelah bawah. Kenapa? Karena beliau Gus Hirman Ishak Maulana ini selalu memberatkan keluarga. Jadi tidak bisa meninggalkan keluarga seenaknya saudele dewi, kalau kata orang Jawa. Yaitu baik, itu baik. Nah, tapi luar biasa, saya tidak menyangka bisa berkumpul seperti ini, dan ternyata saya itu
nontoni video kan beberapa hari kan saya di hutan itu ya Bang Manel. Ya. Seperti ternyata King Mercon juga waktu itu tidak percaya karena ini tetap settingan. Sebelum menemukan Gus Nur Samsun katanya seperti itu. Betul nggak? Ingat nggak? Nah, dan di situ saya itu ketawa. Kenapa? Yang paling ujung sendiri mengatakan settingan. Giliran dihantam, jatuh juga. Gabrus. Merasa sakit juga, merintih juga. Sekarang ingin saya tanyakan yang pertama dari ujung dulu. Itu sakitnya itu bohongan atau beneran sih? Sakit settingan. Sakit settingan. Iya. Tapi kenapa merintih gitu loh? Merintih settingan juga. Merintih settingan. Kenapa itu kok merintih settingan itu kenapa? Biar sama-sama halunya. Biar sama-sama halunya. Sama Raja Halu juga. Gitu. Tapi enak. Enak juga. Enak. Seru juga ya. Tapi gimana? Naik turun gunung terus nyebrangin sungai beberapa kali gitu asik nggak? Asik banget. Asik. Lagi sama pemain Nel. Sekarang saya tanya, selain asik, cenut-cenut nggak di sini? Cenut-cenut nggak di sini? Luka-luka. Luka-luka. Aduh, benar kita. Lukanya settingan juga. Settingan juga. Settingan sudah luka kok settingan ya. Aneh. Inilah luar biasa. Jadi di sini itu tim settingan, tim halu, pencipta dunia baru di mana kami yang ada di sini adalah saya meresmikan. Ingat, saya meresmikan di mana yang ada di sini Power Rangers, ya. Tim korban tersakiti. Ya pemain kita paling bareng kenceng yuk. ngomong Kita tersakiti bareng ya. yuk. Kalau kan sendiri sana. Iyalah. 1, 2, 3. Tim korban tersakiti. Paling kenceng apa mainnya ngomong tersakitinya? Lebih Paling- semangat. Paling Lebih kenceng. semangat sih. Sakit kenapa Bang Menel ini? Kalau gitu saya tanya ya. Ya boleh langsung tanyain aja. Apa benar? Siap. Masya Allah. Kalau melihat Si bayi ajaib. Siap. Cucunya Doraemon. Masya Allah. Nasabnya Doraemon. Nasabnya Doraemon. Di sini Abang Menal itu kan Kantongnya dibilang di sini tapi kantongnya di sini kan Abang Menal kan dulu pertama kali. Ya. Kalau Gus Irman kan pernah sudah tabayun sama saya, ketemu sama saya, ternyata dan Gus Irman membuktikan seperti apa sih GNS sebenarnya gitu kan. Tapi kalau Abang Menal kan belum pernah. Belum pernah. Nah sekarang coba saya pengen itu kenapa sih dulu itu ikut-ikutan nyinyir gitu tuh untuk apa? Misi visinya itu apa? Nggak ada visi misinya ya pansos. Pansos Angel. aja biar kayak orang-orang jadi YouTuber gitu. Oh iya. Terus kenapa bikin konten setelah sudah gak nyinyir tuh? Terus pertemuan pertarungan sama yang di sono tuh. Halo. Lalu gimana? Si Itu ini artinya pertarungan itu halu. Oh, berarti- Settingan. memang berarti sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Tapi pertemuan dulu dibahas dulu. Itu gimana? Melalui WA aja. Oh melalui WA. Rencana ini nanti di konsep gini Ya, gitu. gitu. Oh supaya heboh gitu ya. Heboh. Terus akhirnya menjalankan konten ikut seperti itu. Ikut juga. Berarti secara tidak langsung siapa yang ngajarin bikin konten kayak gitu? Ya yang ngajar ya orang-orang halu lah. Raja Halu. Raja Halu, pendekar halu. Kalau Ratu Halu mungkin pengeluaran terbaru. Oh, Neo. produk baru. New. Neo. New. New. Pokoknya saya tahunya Neo aja. Tulis aja ya. Tidak ada anak halunya. Belum ada waktu itu, belum ada. Tapi adsense-nya banyak nggak itu untuk bikin? Dengan harapan besar seperti itu, ternyata enggak. Ternyata enggak. Enggak. Ya karena itu orang itu sudah tahu, masyarakat sudah tahu kalau itu pansos dan halu dan settingan. Settingan. Paham? Nah, terus perasaan setelah di sini nih Ya, membantu
saya kawan-kawan dan sebagainya bergabung berjuang. Saya menonton video sampai paling semangat ya. Iya. Terus saya menonton di situ Kim Merchon pengen pulang sampai tetap semangat. Semangat. Gitu. Betul nggak Ki? Betul sekali. Nah, kenapa kok bisa semangat segitu? Padahal kan awalnya waktu kita sebelum berpisah itu masuk di sungai, awalnya Bang Menal kan bilang ini jangan-jangan dijebak sama Gus Nur Samsun nih, GNS nih dan sebagainya kan begitu. Nah, giliran ketemu sama dukunya itu gregetan kan, semangat kan. Kenapa gitu loh semangat itu? Padahal kan dulunya kan nggak segini gitu loh. Bikin konten itu nggak seperti ini. Ya semangatnya gini Gus. Jadi nggak seperti yang biasanya saya hadapin ini kok beda gitu loh. Energinya luar biasa gitu. Luar biasanya itu menembus batas ya, batas kesabaran maksudnya. Dan yang saya kagumi lagi ada yang siapa yang pirang-pirang itu. Ada Gus Herman, satu lagi yang pirang siapa namanya Kim Merchon. Ada sih orangnya. Ada di petasan. Dia itu hampir terpundur ingin pulang gitu. Ingin pulang. Saya bilang kamu jangan pulang. Pulang ke tangan istrinya. Tangan istrinya mungkin ya. Iya. Jangan pulang, kalau kamu pulang saya ikut pulang, saya bilang gitu. Gitu. Lalu saya berangkat sendiri. Kok Abang Menal semangat sekali. Ada apa? Nah, Kim Merchon ikut semangat juga, ingin ikut semangat juga, tapi masih semangatnya kurang. Masih 10%. Paham? Itu baru 10% bukan masih. 10% kok mahal sih. Ini sastra bahasa Indonesia nya belajar di mana? 10%. Langsung saya katakan, saya ada perintah dari GNS diamanatkan untuk menyelamatkan kedua putri Ibu Waginah yang akan diritualkan oleh Bapak kandung sendiri, yaitu siapa namanya itu? Ki Ageng Darto Bledek. Jadi ada amanat apa amanat ya? Tapi jangan gini-gini tangannya. Mau main TikTok. Ini kan unjukannya loh. Kim Merchon kaget, Kim Merchon. Dus, Masya Allah. Bisa kaget, dus. Saya lebih kaget, dus. Saya kaget, lebih kaget lagi kan. Kirain mau ngeroyok saya. Kalau tahu amanat dari GNS, saya itu semangat. Langsung saya lega. Tadi saya kaget kan, kirain dia itu kaget mau ngeroyok. Setelah saya sampaikan saya ada amanat dari GNS. Itu kagetnya spontan atau halu? Spontan saya, karena ini kan kaget tadinya nggak semangat kira mau ngeroyok gitu kan. Iya. Dia kaget, ini kaget, saya lebih kaget karena sendiri mau dikeroyok kan kirain. Setelah saya katakan bahwa saya ada amanat dari GNS. Itu. Ini kalau diterus-terusin dia ngecaprak terus. Iya. Kita gak kebagian ngomong kita. Sampai malam puas. Sekarang saya mau tanya ini Abang Menal. Ini pokoknya apa nama konten ini dihabiskan saja sama Abang Menal, nggak apa-apa. Maksudnya gimana nih? Nggak Maksudnya ngerti dia. tamu istimewa gitu? Apa tamu istimewa gimana? Jangan pede. Itu malah luar istimewa tuh. Ini Luar istimewa nanti akhir-akhir. Jadi kan sudah semangat tuh merasakan ini itu, ya kan? Rencana Abang Menal nih. Saya bukan mengatakan rencana nih. Setelah merasakan itu beda nggak sensasinya, atmosfer? Kok ada atmosfernya? Atmosfer. Bahasanya nih makin halu nih. Saya ketularan saya itu. Halu gimana? Ketularan. Nah, jadi eksistensi daripada situasi keadaan yang ada di kali, sungai, terus di bukit-bukit. Saya menonton video kalian itu, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat GNS nggak menonton channel mereka, berarti kalian sama saja nggak cinta GNS kan gitu. Iya. Ya? Ya jelas. Begitu. Saya nggak ngomong sama sampean, orang Ustaz gadungan. Masya Allah. Ya, di situ gimana perbandingannya, perbedaannya? Susah payahnya, senang sedihnya, gitu. Jadi begini. Manis pahitnya, Jadi asam begini. manisnya. Jadi begini. Ini kayak kepiting ini sama nih. Pokoknya kejadian itu
Luar biasa sekali. Saya nggak pernah dialami seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Luar biasanya tangan Saya kagum. ini. Iya, untuk ya kena saya. Saking luar biasanya. Kalau luar biasa kan luar biasa. Iya. Luar biasa karena saya kakek belum pernah mengalami hal seperti itu. Ya Allah. Ya karena aku kaget belum pernah mengalami. Wajar dong. Kalau saya itu memang bukan lebay, ini faktanya ya. Kalau astagfirullah. Jadi kalau orang yang kaget itu yang belum pernah dialami, ketika mengalami hal yang luar biasa itu pasti kagum dan ya kaget luar biasa gitulah, kaget luar biasa. Jadi intinya beda ya, halu sama hola ya. Beda sekali karena Kalau di sini kan hola. Kalau di sana halu. Ya. jadi kalau Ratu Halu itu pengeluaran terbaru. Nggak ngomongin Ratu Halu. Ngomong Saya Halu. pengen tanya, rencana kedepannya apakah mau halu-haluan lagi atau mau hula-hula? Oh enggak mau saya, enggak mau halu lagi. Terus Hula-hula. berarti hula-hula. Hola. Jadi kenapa kalau halu itu kayaknya ringan-ringan aja gitu. Mental semua. Nah giliran yang ini menghadapi Ki Ageng Darto, apa mainan anak ajaib yang paling sakti, terpental berapa kali sampai tepar. Kamu saksinya kan? Tepar saya. Oh iya, saya sempat lihat pingsan ya. Tapi Pingsan saya. sebenarnya Ki Mercon juga pingsan ya. Pingsan. depan ke masa lempar sekalian. Jadi ada tantangan yang benar-benar menantang gitu kan. Allah Akbar. Biasa apa kan kalau grup pun 1, 2, 3 sampai 10, 12 baris. Coba gini dong. Buah, mental semua. Giliran ketemu Ki Ageng apa? Ki Ageng Darto geledak ini. Saya mental. Aneh kaget saya. Ada apa nih? Halu bukan nih? Saya baca doa juga hajar lagi. Enggak mempan juga. Lagi. Puas. Kaget saya. Gak mempan karena yang kamu lakukan itu mungkin di otak sampean itu nganggapnya itu halu. Saya lupa loh, makanya kok ini beda. Apa saya kurang mantra ini? Biasanya itu waktu ketika halu cuma gini doang, nggak pakai mantra. Ya itu kan halu. Ini kan hola. Ini hola. Beda halu sama hola. Kesaktian bola ya. Kesaktian hola. Kaget ini, saya udah keluar energi tertinggi ketika halu nggak sampai level 10 baru level 1 ini saya keluar tenaga dalam level 10 masih belum gerak juga sih Ki Ageng Darto geledak ini jadah siap kain mikir saya ngelawannya levelnya kasih pedas saya itu mikir Ki Mercon datang nggak nih, saya ini udah nggak mampu nih, siapa yang bantu saya nih? Alhamdulillah akhirnya Ki Mercon datang. Alhamdulillah Ki Mercon datang masih sok-sokan dianggap ini halu. Buah. Bentar, pusing dulu Ki Mercon. Baru mikir. Ki Mercon mikir gimana yang jelas Ki Mercon. Gimana Ki Mercon itu? Kenapa? Mikir apa itu? Mikir pengen cepet-cepet langsung pulang. Kenapa pengen pulang? Mau halu aja tadinya. Berhubung Enakan halu aja. enak halu. Nelanjangin dukun gampang. Dukun ditelanjangi. Iya. Main depan rumah. Depan rumah, Iya. samping rumah, Pohon sawit. Pohon yang hutan-hutan dikit ada pohon kita bikin. Gitu. Aduh kalau cek sepi. Depan rumah sawit, samping rumah sawit, ya belakang rumah sawit. Sawit. Selagi ada sawit di situ bisa konten gitu Bisa ya. konten. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama, menguntungkan. Cuman akhir-akhir ini mungkin ya Nggak dibutuhkan. nggak dibutuhkan karena mungkin menjadi Sawitnya tumbang. Jadi dijual gundul. Kalau gundul nanti takutnya kebuka, ya kan? Nggak enak. Kalau buka-bukaan kan telanjang, nggak Iya. enak. Jadi rasanya kenapa pengen pulang itu karena enakan halu gitu ya. Enakan halu. Nggak susah Nggak payah. susah payah kita. Lucon-lucon aja. Lucu-lucuan aja. Cuman kan yang nonton percaya aja gitu. Yang nonton percaya aja. Waduh kata saya gimana ini.
Ya untung saya tergerak hati saya waktu jenengan nelpon saya itu mengundang. Wah inilah mungkin saatnya harus benar-benar serius. benar-benar serius gitu. Alhamdulillah disemangati dengan yang lain. Ya visi ini selesai dengan yang kita harapkan. Tapi dengar-dengar nih, saya dapat informasi dari santri-santri. Kan saya nonton juga itu di channelnya Kim Mercon itu. Kan datang itu kan siang-siang kan datang sampai di Padepokan. Iya. Itu katanya nggak istirahat dulu, nggak mau istirahat, nggak mau makan kayak ini, langsung berangkat mencari saya gitu ya. Iya, begitu Diantar sama santri. di perjalanan saya nguber pengen cepat-cepat ke sini, datang ke sini, saya dihidangi Maaf nih, makanan. saya potong nih. Iya, gimana? Itu katanya santri-santri itu pulang dari ceramah. Pulang dari ceramah. Dari Itu belum tidur juga? Belum tidur, Belum makan. Belum istirahat, belum mandi bahkan Gus. Tapi ini mah udah wangi, mandi seger, mandi kemenangan. Mandi kemenangan. Nyampe sini Gusnya gak ada. Saya berpikir Gus ini mau menjerumuskan saya apa gimana? Wah ini gitu. dua orang ini menuduh saya nih. Dia mengatakan saya dikira saya ingin menjebak. Iya wajar. Kenapa? Gus undang saya mau ngelawan dukun real, Gusnya nggak ada. Ya kan saya di hutan. Nah, Masa gak nyimak? Pada saat itu Ceramah pagi-pagi saya langsung minta antar, tapi disuruh makan dulu, disiapin makanan. Pisang, anggur, apel, ayam, apa-apa. Kata saya datang ke sini bukan mau makan, kata saya. Ada nggak santri saya yang ngusir gitu? Biasanya santri saya ngusir, suka ngusir. Saya bingung. Apa? Di sebelah kan ya, diusir segala macam, tapi saya dihidangi. Kayak saya lihat ada kepala kerbau juga gitu, sop kerbau ini. Saja dukun Ya, untuk jadi nggak tumbal tahu. atau apa ya? Buat Kim Mercon katanya, dipersiapkan untuk Kim Mercon kata guru. Gitu. Bingung Itu saya. bukan kepala kerbau, Apa itu? banteng. Kepala banteng Gus. Waduh, kemana santrinya itu Gus? Katanya kepala kerbau Gus. Kerbau bentuknya. Tulisannya banteng di telinganya, di sini ada ukiran itu tato itu banteng itu. Enggak itu lihat. banteng ya Gus ya? Enggak lihat. Enggak lihat Gus. Ah. Enggak dimakan juga kan? Enggak Karena lihat. saya buru-buru pengen. Enggak sempat makan. Akhirnya saya makan menghargai ya, minum sebentar, makan sebentar. Ambil buah. Enggak banyak-banyak, makan 3 piring langsung. Matamu soek 3 piring enggak banyak. Langsung terjun. Ketemu Gus Herman. Oh, ketemu Gus Herman. Iya, settingan. Saya bingung Gus. Kalau saya udah percaya, masuk hutannya aja luar biasa. Naik Banyak turun. penemuan yang pokoknya lah yang Saja emang ini seharusnya kita pendekatan dengan orang-orang tersebut gitu. Penemuan-penemuan untuk pesugihan dan Iya. sebagainya gitu ya. Ini saya bisa ya mungkin saja. ya seperti itu. Campur aduk ya sehingga akhirnya Terus kenapa Gus Herman bilang kayak gitu? mungkin kita tanyain aja langsung kali ya. Oh, berarti ini sudah. Sudah aja lah. Kenapa sudah? Karena saya tanya gitu. Iya. Nanti lempar-lemparan aja. Belum jelas nih. Belum jelas. Karena ketika dia datang ke Kim Mercon tuh seorang pahlawan itu gayanya. Alhamdulillah ketemu sahabat saya yang paling sakti. Pertama Dikawal oleh bidadari. Ketemu Kinda. Lanjut Ki, itu Ki, ceritakan Ki. Itu kenapa perjalanan itu Ki? Ya perjalanan saya bingung. Ada Gus Herman. Sedangkan Gus nggak ada konfirmasi. Saya tahu Gus Herman kan orang spiritual murni. Sumpah saya tahu yang Gus Herman ini spiritual murni. Antek nyinyir ya? Enggak. Iya. Saya tahu Gus Herman udah lama melalui YouTube. Wah ini spiritual Hati-hati murni sama nih. dia itu. Ya kan, bilang settingan. Wah yang settingan nih bener Gusnya apa Gus Herman yang bohong? Tanya. Gusnya nggak ada, campur aduk, malah santri Gus galak-galak itu gimana itu Gus dijajahin apa itu? Ini jajah ini yang dibaca mukadimah tadi itu. Oh itu, Itu bikin orang galak itu. pantesan. Bikin orang galak di depan orang yang ngeyel. Seperti Gus Herman. Kan ngeyel itu. Gitu. Makanya saya nonton, wah ini Gus Herman ini musuh sama Wahyu sama ini si Agus juga ini. Wajar lah santri saya kayak gitu. Orang saya meninggalkan mereka, ya sampai mencari saya nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Nah, di situ memang semua rencana saya, siasat saya.
inilah otak. Kalau ini dengkul. Iya. Ya. Percaya saya. Usahakan otak jangan pindah ke dengkul. Itu. Nanti kayak Abah Menel. Nah, di situ, kemercon. Jadi itu bagian rencana saya. Saya itu menipu Abah Menel. Abah Menel saya tipu. Kalau ngejebak sih tidak. Saya tidak niat ngejebak. Tapi memang sengaja saya tipu supaya apa? Yang pertama poin yang harus diambil Abah Menel biar merasakan bener-bener hola itu seperti apa. Jangan halu terus, tapi harus berubah menjadi hola. Itu ya. Itu poin pertama yang harus diambil hikmahnya oleh Abah Menel. Poin yang kedua, kita untuk berjuang, kita untuk sukses, kita untuk mencapai tertinggi kesuksesan, action yang banyak, viewer yang banyak, penonton yang banyak, subscribe yang banyak, ya kita harus kerja keras bener-bener, jangan halu terus. Gitu loh. Tapi badan saya Bentar. Apa? Badan saya remuk. Badannya remuk. Iya. Loh, masih utuh gitu loh. Ya, Sakit semua. Pegel-pegel. Pegel, mental pingsan segala macam. Waduh. Biji masih ada biji. Hah? Biji masih ada Masih biji. ada. 2, 3. Coba cek. Jangan ada 4 Pak biji. Rasa remuk. Jadi hola ini Jadi gini. halu. Maaf. Sakitnya. Saya potong. Jadi gini. Saya menipu Abah Menel itu hikmahnya sebagian itu. Yang keempat itu adalah saya menipu Abah Menel bahwa saya itu dapat bisikan dari yang leluhur saya. Itu. Padahal saya menipu, saya pura-pura. Bisikan-bisikan apa? Orang saya meditasi juga enggak. Itu. Wiridan juga enggak, mujahadah juga enggak. Ngobrol-ngobrol habis ngonten ketemu dukun, perang sama dukun kok tiba-tiba dapat bisikan, kan halu gitu kan. Nah, di situ langsung saya berubah drastis menjadi hola. Saya merencanakan sesuatu sehingga saya mengatakan sama Abah Menel, kalian harus meneruskan perjalanan ini atau mau pulang. Nah, intinya saya menitipkan amanah, tolong bawa dan selamatkanlah mereka. Itu saya memancing supaya tidak pulang. Karena dia pengen, jujur gak? Ya. Pengen pulang gak waktu itu? Pengen banget pengen pulang. Tapi tetap semangat. Bukan, tapi nggak ngerti jalan keluar Rempang. Oh, waktu itu ya. Saya nggak penasaran gitu. Saya nggak penasaran. Kakinya kena duri itu. Naik turun keluar naik turun nyebrang kali, sungai dan sebagainya itu. Giliran sepatunya kan basah itu, sungai kan deras itu ngalir. Nggak ada pinggir-pinggir, nggak ada jalan. Sepatunya dicincing, maksudnya dicangking itu kan. Jijik basah, nggak mau basah ini. Biasa halu. Biasa halu ya. Sepatu nau. Namanya perjuangan aja, harus berani kotor, berani capek, berani lelah, berani sakit, berani luka. Gitu, berani pusing. Kalau mau sukses seperti itu. Gayanya doang, Gus. Disuruh bareng, saya masih ada jadwal. Bareng aja. Semangatnya kayak orang nggak mempan gampang. Hikmahnya seperti itu, Abang Menel. Hikmahnya seperti itu. Ubahlah, nggak usah ikut-ikutan pansos. Apalagi bikin judul seperti Mbah Mercon ini. Masa GNS diperkosa 5 cewek? Itu. Ya mau lah saya langsung angkat begini saja. Enak 5 cewek. Mana ceweknya sekarang? Ada tenang. Mana? Tinggal berangkat ke sana, Gus. Alah, angel. Angel. Ngabu rusut, ngabu dadak sih ya. Ini Mbah Lurah kok nggak ditanya-tanya, siapa yang nanya lah? Soalnya Ustadz Gadungan. Gadungan ya. Ustadz vs Ustadz lah yang nanya. Cocok. Nah, silakan Ustadz Menel. Ustadz Menel aja. Ustadz vs Ustadz silakan. Ustadz Gadungan udah bisa ditanya. Kalau ditanya bingung. Ngapain kesini? Orang sama-sama Ustadz. Ini kan Ustadz beneran. Ini kan Ustadz Gadungan. Justru itu versus gitu loh. Jerak, makanya saya menghindar. Soalnya saya wasit. Ori vs KW. Berarti sampai bagian lonceng dinding gitu. Berarti saya menghadap ke sini nih. Ding ding. Mana gak ada. Allah Akbar.
Tapi kayaknya Gus Herman mau nanya ini kayaknya dari tadi ada pertanyaan. Nanti tak bisa marah-marah lagi. Saya melihat bahwa waktu itu Mbah Lurah itu mengatakan bahwa penasaran ingin melihat Grebeg Dukun itu asli atau enggak, settingan atau real, hantu atau hola. Nah, karena dulu konon waktu sebelum jumpa dengan saya, sebelum kenal sama saya, ya sebetulnya penasaran juga beliau itu, makanya mau ikut ke Blitar begitu. Ke Blitar itu ke suatu perusahaan, ya, suatu perusahaan di mana perusahaan itu untuk menawarkan keris itu kan, penawaran jual beli keris, perusahaan percetakan keris gitu. Iya kan Mbak Lurah? Itu perusahaan percetakan keris kan itu. Perut mana perut? Nggak ada perusahaan percetakan keris. Jadi Ustadz Gadungan itu harus bohong, jangan jujur. Oh, saya bohong. Oh ini bohong, berarti yang jujur berarti Ustadz asli. Ustadz asli. Terus berarti memang di pabrik keris. Jadi apa namanya? Akhirnya ketemulah sama saya. Terus waktu itu silaturahim ke sini pertama itu pengen ikut. Pertama saya tawarin gini, karena cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, penasaran. Ya sudah saya tawari, mau nggak ikut? Yuk, gitu. Hitung-hitung untuk apa namanya, supaya pengalaman gitu kan, dan silaturahim seperti itu. Cuman saya nggak bilang kalau di situ nanti nggak ada saya, karena saya meninggalkan apa menel seperti itu. Tapi beneran ditinggalkan. Ditinggalkan apa? Orang sekarang ada kok. Sekarang kemana ada kesini? Waktu datang ke sini Nggak ada pada saya. sepi semuanya. Pada kemana nih orang? Pada kemana? Iya. Nah, Ditipu saya juga. Kata. Sama kayak Abang Menel, sama kayak Ki Mercon, dia semua ditipu ya. katanya sakti. Ya makanya setelah ditipu saya terawang. Terawang. Saya terawang. Nggak ketemu juga. Oh, sudah tidak ketemu juga. Setelah itu nggak ketemu, bingung saya. Bingung. Cari wangsit lagi. Kan nggak terawang. Cari keris tak cari wangsit. Kita dulu cari keris tak cari wangsit. Cari wangsit lah. Oh, cari keris. Cari wangsit. Beberapa menit kemudian, Kerisnya harganya berapa sih? 40-an kalau nggak salah. 40-an. 40 jutaan kalau nggak salah. Bukan 43 ya? Bukan. Saingan itu 43 sama 40. Tinggal dikit aja. Kalau tinggal dikit, berarti masih sultan saya ya? Iya. Ya, mahal di sini ya, 43. Beda yang harga pakai. Nah, Perut. jadi Itu aja di perut. Iya. Gus Herman. Gus Herman kan sudah pernah ketemu sama Mbah Lurah itu sebelum saya kenal Mbah Lurah, kan Gus Herman sudah pernah. Di pabrik keris. Nah, pabrik keris itu. Nah, Gus Herman tahu nggak aslinya Mbah Lurah ini? Ya, aslinya orang, Gus. Enggak, maksudnya kan dikatakan sama orang-orang itu kan katanya kan Ustadz Gadungan. Ya. Nah, oke lah Ustadz Gadungan kita terima gitu. Ya. Maksudnya aslinya Mbah Lurah itu backgroundnya itu. Kalau awal Iya. kita ketemu saya nilainya ya biasa. Biasa. Iya biasa, bukan gadungan. Bukan Gadungan. Tapi sekedar orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu Iya, maksudnya. orang nggak tahu tentang permainan tersebut gitu. Nggak usah bicara permainan dulu, itu di Di balik layar ya. di balik layar aja. Kasihan takutnya nanti sepi Bukan sepi. pabriknya. Bukan sepi. Apa? Takutnya baru orangnya tambah layu. Oh gitu. Iya. Soalnya masih minder. Iya masih minder. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Nggak apa-apa. Namanya juga manusia. namanya juga Ustadz Gadungan. Namanya juga Ustadz Gadungan. Kalau Ustadz beneran pasti berani mengungkapkan. Ki Mercon. Ki Mercon.
Apa? Mengungkapkan kulil haq walau kana muram. Ustaz asli itu. Balas. Mengungkapkan yang mana kan ini awalnya kan bukan saya gitu. Saya nggak tahu pabrik keris. Belum pernah sama sekali gitu apa yang mau saya Terus ini ungkapkan. dukunnya ya, apa yang dukun? Begitu. Dukunnya ini. Bagaimana? Di Soeharto. Ini masih ke Ustaz nih. Ini aku mau ngebahas ini backgroundnya. Jadi itu saya itu sebetulnya tahu backgroundnya Ustadz Ansori alias Mbah Lurah. Dulunya Pak Lurah. Setelah keluar dari pabrik keris itu ternyata diresmikan naik pangkat. Makanya harus pindah tugas. Kalau masih di situ di perusahaan itu dia tetap jabatannya Pak Lurah. Makanya sama apa namanya itu raja ya Raja Halu ya itu dicabut, harus keluar ke situ karena mau naik pangkat menjadi Mbah Lurah sepuh. Nah ternyata Kang Ansori ini Mbah Lurah ini ahli korek itu. Suaranya aja hilang ahli korek dari mana? Hilang lah orang habis perang sama Mbak Darto kan? Coba seandainya nggak perang sama Mbak Darto. Berarti luar biasa saktinya Mbak Darto sehingga bisa menggunakan suara. Sehingga produsen juga besar. Hubungannya Selain ahli korek juga pengobatannya itu ruqyah. Itu percaya? GNS percaya itu? Kalau saya memang pertama saya itu jenderal jenglot. Masya Allah. Ya. Terus kedua saya ini raja settingan. Pangkat saya banyak. Terus yang ketiga ini saya Kings Doublers atau rajanya para dobol, ya. Terus saya dijulukin juga di sini pendekar titisan angin dharma. Dan saya dijuluki juga wali Zutu. Jadi di mana ada wajah-wajah yang ada di YouTube, tentu saya tahu. Kan pernah wajahnya masuk di YouTube waktu di perusahaan keris. Jadi saya sudah menerawang tahu. Berarti penerawangannya tembus ya? Bukan tembus, kalau tembus mati. Itu. Bukan tembus, tapi kelihatan transparan. Sehingga saya mengetahui bahwa Ustadz Ansori itu ahli ruqyah, bisa kori juga, basicnya ke situ. Gitu. Jadi pengobatannya Ustadz Ansori ini alias Mbah Lurah ini bukan pakai itu bukan, tapi cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ruqyah gitu kan. Seperti itu. Coba sekarang jujur saja daripada saya bongkar semua. Mendingan jujur saja. Bener nggak ahli ruqyah? Masih bukan ahli. Pengobatannya ruqyah bener nggak? Iya, kalau memang dari basic ya pengobatannya betul-betul. Iyanya itu jangan terpaksa. Iya. Iyanya itu biasa. Iya, soalnya kan Ustadz gadungan. Nggak usah bahas Ustadz gadungan, Ustadz asli. Jawab aja itu, jangan berbelit-belit kesana kesini. Yang memang benar kalau setiap hari yang memang kita ngeruqyah. Hampir setiap hari. Ya, bukan hampir setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kita ngeruqyah. Ruqyahnya itu ada yang dohiriyah maupun ada batiniah. Kalau dohiriyah kan kelihatan kayak Mbah Menel ini nanti. Bisa diruqyah nanti. Mbah Menel. Rontok semua orang Menel. warna kuning nanti. Nah, terus kalau untuk mengenai apa namanya kori, Nah, kori ini atau tilawah lah. ini berkaitan dengan suara. Ya enggak, saya nggak menyuruh ngetes, enggak. Saya tahu serak. Maksudnya bener enggak gitu loh. Karena terawang saya seperti itu. Ya memang benar kalau dulu waktu saya masih di pesantren itu pernah. Dulu pesantrennya di mana? Pertama kali pesantren ini kalau bermain di pesantren Terbentuk basicnya. 5 pesantren. Iya, saya nggak tanya 5 pesantren. Pasti ada satu pesantren yang bisa membentuk karakter basic.
Itu yang paling karakter basic di dunia akhlakul karimah, terutama di dunia ketakziman atau di dunia istilahnya tasawuf. Ya tasawuf ya, karena di situ di samping tasawuf dan juga itu pengamalan ilmu dan agama itu di pesantren Ihyaul Ulum Bilan Ulama. Beliau yang diasuh Bukan Ihya Ulumuddin. bukan diasuh Romo Kiai Haji Fakhrul Razi dan beliau yang kakak beliau kandung yang spiritual itu Mbah Hammam itu yang sampai saat ini itu masih diteruskan sama keponakannya yang sampai saat ini masih juga spiritual pengobatan di sana. Spiritual pengobatan di sana. Terus apalagi yang sampai rahasiakan kelebihan sampean? Saya nggak nanya kekurangan ataupun rahasia terselubung, saya nggak nanya. Saya juga nggak tahu kelebihan apa saya. Nggak tahu ya? Oh iya, orang punya kelebihan itu biasanya nggak tahu ya. Kayak di mercon itu, ngapain sih ngalamun? Mendengarkan ini perbincangan yang Tapi kok gini-gini ngantuk itu lama-lama gitu. paham maksudnya paham gitu. Oh paham. Iya. Kirain begini-begini itu ngantuk, ngantuk gitu. Paham. Mantap, seru ini. Apa yang seru? Obrolannya ini. Jadi di sini kita semua alhamdulillah intinya kita sudah memetik di tayangan podcast kali ini, perbincangan kali ini di mana di tengah-tengah ada gunung, di sana ada lautan, di situ ada keris, di sini ada hadir, ada kemercon ya. Yang lain nggak saya sebut ya. Takutnya terkenal. Ini ada Bang Nel, Gus Irman Ishak Maulana, Mbak Lura alias Ustadz Ansori dari Lamongan. Dan alhamdulillah luar biasa beliau ini yang sungguh-sungguh kebaikan dirahasiakan, sesuatu yang baik-baik dirahasiakan, dihujat ataupun apa tetap diam dan senyum. Walaupun setelah upload podcast sama saya dulu beberapa waktu yang lalu dihujat sama netizen, masih mau silaturahim ke sini, berarti mental sebagai umatnya Rasulullah itu luar biasa. Jadi di sini saya mengatakan inilah umat Rasulullah menurut saya. Nah, jadi silaturahim bukan menutupi sesuatu yang seharusnya nggak perlu ditutupi. Mungkin memang benar di dalam kitab itu kalau misalkan menutupi aib itu memang penting, akan tetapi aib yang bagaimana dulu gitu loh, aib yang bagaimana dulu seperti itu. Dan di sini Ustadz Ansori alias Mbah Lura ini juga saya harap bisa lebih paham tentang kehidupan yang realita itu seperti apa, yang halu itu seperti apa, seperti itu. Dan di sini intinya adalah Rocky, mana coba ambil dari sini. Dan ini intinya ya, ini intinya di mana jangan melihat kresek ataupun isinya, tapi lihatlah apa yang menjadi niat dan tekad dan ketulusan dan keikhlasan dan rasa cinta. Tuh. Seperti itu. Kenapa nyengir pengen? Abang pengen. Sudah. Nah, soalnya ciuman saya itu mengandung nikotin, mentang-mentang saya perokok. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat sedikit ada rezeki ya. Saya tumpuk aja, jangan lihat ya Abang Manel. Ini nanti saya doakan untuk Doraemon. Jadi saya begini, ini rencana saya ya, saya jejer dulu biar kelihatan. Ini bola ya, bukan halu ya. Bola bukan halu. Oke, nih. Jadi di sini senilai ada
sedikit banyaknya entah berapa, cuman di sini saya punya keniatan untuk panjenengan semua yang sudah mau bersilaturahim dan mau membantu saya untuk membantu Bu Waginah, yaitu membawa pulang anaknya yang bernama Tasya dan bernama Wiwin. Walaupun kehilangan suami tercintanya, dan di sini saya berniat ingin memberikan kenang-kenangan, bukan hadiah, bukan upah, bukan sogokan atau apa, hanya ingin memberikan kenang-kenangan buat beli bensin perjalanan pulang. Seperti itu untuk saudaraku Al Ustadz Zaki, namanya lengkapnya Al Ustadz bla 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 Zaki bla bla bla, nggak ngerti. Nah, alias Ki Mercon, nggak meletus-meletus dari kemarin. Dan yang saya hormati Al Ustadz Ansori alias Balura, dan yang saya hormati Syekhona Hirom Romo Ajengan Abah Menel, Alhamdulillah. dan yang saya hormati juga untuk saudaraku Gus Herman Ishak Maulana. Dan di sini saya mohon diterima, saya pengen memberikan sedikit ini, kalau untuk Ki Mercon 2 tumpuk aja ya, tolong diterima. Untuk Mbah Lurah mohon diterima. Ini beneran ini. Nah, Uangnya ini bukan palsu ya. untuk Abah Manal 1, tolong ini kasihkan untuk Gus Herman Ihsan Maulana 1 tumpuk aja. Semoga manfaat dan berkah, dan semoga dengan adanya lembaran kertas yang tidak ada gunanya ini, semoga kita tidak lupa akan kematian dan kita tidak lupa dengan akannya Tuhan. Semoga kita tidak dibutakan dengan warna, semoga kita tidak dibutakan dengan sebuah angka, tapi kita di sini terus bersemangat untuk menyambung tali silaturahim, persahabatan, persaudaraan, solidaritas dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa kumpul di Jannatullah, bersanding maupun makmum maupun di belakangnya Rasulullah. Yang penting kita bisa berdiri di mana? Di mana? Itu kita berdiri di bawah payungnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ya, intinya semoga Ki Mercon segera mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan kenapa Ki Mercon saja gitu ya? Iya. Karena saya tahu Ki Mercon itu ngaburusut yang harus didulukan. Ya, kalau yang sakti-sakti itu belakangan. Karena Ki Mercon itu kebanyakan halu dan kebanyakan menghina saya. Itu makanya saya dulukan. Saya sogok pakai itu seperti itu, paham ya? Nah, intinya kita semua lah, kita semua Pak Menal dan sebagainya, semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan sisanya ini rencana saya ingin saya berikan kepada, saya santunkan untuk Bu Waginah yang secara tidak langsung perjuangan kita telah membuat duka untuk keluarganya. Karena tujuannya Bu Waginah itu sebetulnya keinginannya hanya ingin supaya pulang dan taubat. Ternyata kepulangannya Ki Ageng Darto Surobledek itu malah lain ceritanya, seperti itu. Jadi lain ceritanya, karena harapan Bu Waginah itu dalam keadaan selamat dan taubatan nasuha. Karena Bu Waginah terinspirasi dari YouTube saya itu, saya menobatkan dukun-dukun. Ternyata di sini nggak sempet taubat, ternyata sudah dihantam sama guru-guru spiritual yang luar biasa, keikhlasannya membantu saya, sehingga di situ akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu ya. Dan intinya nanti kalaupun mau perjalanan pulang, saya tidak mengusir, tapi
Kalau mau pulang silakan karena beras saya juga mulai tipis kalau kalian lama-lama di sini. 40 juga. Saya tahu. Tapi gini Gus, mohon maaf sebelumnya ya. Ini uang dari Gus saya terima. Namun di sini saya juga terketuk hati saya Gus. Artinya ini mungkin uang ini digunakan untuk yang lebih membutuhkan. Jadi saya sumbangkan juga Gus, ikut nebeng, satukan niatnya seperti itu. Dan satu hal lagi, kemarin kan saya habis ya ada rezeki lah ya, habis ceramah kemarin saya nambahin sedikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Gus. Bisa diterima Gus. Karena saya juga Ini beneran ini Ki? benar Gus. Yakin Ki? Yakin Gus. Apalagi anaknya tuh kasihan sepertinya. Maksudnya ini untuk Bu Wagina? Iya. Untuk kirain untuk siapa gitu? Enggak, kita tebengin aja lah ke situ. Oh, tebengin ke sini. Tebengin ke situ. Saya juga ikutan biar ikut ibadah lah. Yang lebih saya berikan ke Ibu Wagina aja. Ini halu nggak? Lalu saya ikhlas saya. Orang sampean kesini tuh nggak bawa dompet loh. Gak apa-apa. Saya rela ini demi ibadah. Itu karena diajarkan dengan Ini buat ongkos pulang. Enggak peduli, yang penting ini, yang penting Sampai nggak punya uang untuk pulang, ini saya berikan untuk ongkos pulang. untuk Ibu Wagina aja, Gus, supaya saya ikut andil. Jangan-jangan mau gantiin Mbak Kerto ya, Mbak Darto ya. Oh, enggak Gus. Itu karena saya ngeliat anak Mentang-mentang dua saya kita janda pengen ibadah sekarang. Gus. Iya, bener. Sama kayak Kiper, saya juga pengen ibadah gitu. Mentang-mentang dua kita sekarang janda mau gantiin ya. Itu kata Gus Herman. Oh ya, yang pengen Gus Herman. Iya, Gus Herman. Itu fitnah itu. Gus Herman itu udah luar biasa dia. Udah Gus terima lah. Saya juga pengen ibadah Gus sama seperti Kiper. Ikhlas tadi. Ikhlas insyaallah. Sama pengen ibadah kayak Kiper. Saya iri dengan Kiper. Seperti dari tatapan matanya emang ikhlas Iya. benar-benar. Saya juga pengen ibadah, Ikhlas Gus. itu Gus. Masalah maaf, Allahu Akbar. Saya mau diterima Gus, saya pengen ibadah sama seperti Kiper. Bener ini ya. Iya, mudah-mudahan Nah, berkah buat saya juga. Berarti sahabat-sahabat saksikan Kimercon Abah Menel memberikan ini karena kan sudah nggak punya ongkos. Berarti Abah Menel pengen nyantri ke sini berarti. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Masa santri saya kolot? Ya ini saya melihat Ustadz Kimercon ibadah, saya juga ikut-ikutan, saya iri pengen ibadah. Kalau iri untuk ibadah kan apa kan Gus? Itulah. Saya Kalau belum gampang lah. Saya potong juga nih. Saya terima kasih banyak nih. Saya terima nih Gus. Kemudian dari jenengan, alhamdulillah saya terima. Bentar. Gara-gara sampean nih. Lah kok saya disalahin Gus? Ini kan saya dari hati nurani Gus. Gara-gara sampean semuanya jadi ikut sedekah. Ini jangan-jangan iya. Nah, senyum-senyum dia. Tahu saya Tapi itu. kan begini ya. As-sodaqah itu tadfa'ul bala. Nah, Kenapa? sedekah itu kan untuk menghindarkan dari bala. Satu. Yang kedua, Kenapa? amal jariah yang paling bisa selain Ini Ustadz Gadungan ceramah ya. saya doa anak kan amal jariah. Makanya kita juga ingin seperti itu. Terketuk lah. Tidak panjenengan saja sebagai raja jenglot. Raja jenglot. Semuanya juga pengen punya amal ibadah. Berani ya di depanku ngomong kayak gitu ya. Berani di depanku ngomong kayak gitu. Terus makanya nih sama. Semuanya ini kita apa ini? Salur maksudnya. Salur apa? Salur ke sono. Saya Nggak harus gitu. pulang apa? Kalau harus pulang apa saya? Kalau harus pulang apa saya? Sini dari sini. Angel. Ini saya juga kayak gitu Gus. Darah kalau memang harus pulang apa ada dari bos. Berarti ini intinya kalian nggak terima atau gimana? Alhamdulillah saya terima. Saya terima semua. Saya terima. Saya terima kasih semuanya. Alhamdulillah semua Saya terima kasih semuanya. ibadah juga. Ikut ibadah juga. Alhamdulillah kira mau langsung sama mana gitu. Jadi gini aja lah. Duitnya kita tumpuk di sini, kita bareng-bareng ke sana. Itu. Terus Gus Herman katanya Maaf, saya nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa saya titip doa. Terus mau kemana? Saya mau keluar.
Pamit. Pamit saya mau pulang. Yang lain nggak boleh. Mohon maaf sekali lagi Gus, kalau saya belum bisa memastikan bisa atau enggaknya gitu. Karena saya juga harus bergerak lagi ke Sumatera, ke Medan. Ceramah. Iya seperti itu. Itu insya Allah mudah-mudahan ya kalau keburu waktunya saya ikut ke rumah Ibu Wagina, dan kalau emang waktunya mepet saya minta didoain sama Gus. Titip salam juga. Berkah semuanya, kita semua panjang umur, murah rezeki, sakinah mawaddah warahmah. Saya juga Dan juga sama. Ini kayak orang lebaran ya. Terima kasih banyak saya sampaikan, saya ucapkan dari Loh, yang terima kasih saya dibantu. hati lubuk paling dalam. Awas di dalam. awas berkeris. Paling dalam bukan di dalam. Awas berkeris loh. Paling dalam bu, bukan di dalam. Kalau di dalam masih kelihatan. Paling dalam nggak akan kelihatan. Ngoceh terus lanjut. Terus akhirnya apa artinya? Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya. Dari tadi. Mulai dari awal hingga akhir. Al awalu Wal akhiru. Wal akhiru. Awal. Oh iya wal. Nah, kemudian nanti juga mohon maaf saya tidak bisa ikut ke Ibu Wagina ya, karena kita juga punya acara kemarin sebenarnya hari ini Mau ceramah juga. hari Sabtu ini ya, hari Sabtu ini kita jadwal kita mau ke Sidoarjo. Ceramah. Bukan, kalian bukan ceramah. Apa? Di samping ngeramai yang merupakan Merupiah. iya. Kira-kira Ngeramai yang merupakan. Nyambut keris enggak kira-kira? Berkeris ya. Sambil nyambut keris. Enggak bisa nyambut keris. Beli. Tokopedia banyak. Ngapain beli ini banyak kita bawa pulang aja. Jangan, itu koleksi saja, itu rampasan dari dukun. Beda juga kerisnya. Ini banyak. Iya, panjang-panjang segini. Justru itu yang panjang itu kelihatan. Kalau kayak Ustadz Gadungan nggak kelihatan. Kalau bisa narik sebesar itu saya siap jadi muridnya saya. Benar. Tarik apa benar? Tarik. Siap cium tangan sama Dari saya. tubuh manusia, dari tubuh manusia. Manusia maksudnya. Iya. Oke, berarti di sini Barang Mbak Lura jatah. belum bisa memastikan. Belum bisa, tapi bisa sampai bukan belum bisa, sudah saya pastikan kalau belum tidak bisa ikut, tidak bisa. Tidak bisa ikut. Saat ini juga saya harus berangkat. Sudah di sama teman-teman itu sahabat-sahabat sudah datang. Terus untuk Abah Menal gimana, Abah Menal? Ya sebenarnya saya juga Jangan ngabur usut ini. Kamu sampean harus menebus dosa. saya kangen dengan keluarga, tapi saya pikir juga waktu saya bukan seorang ustaz. Sok bijak ini. Sok bijak ini. Jadi bukan karena uang saja. Kalau kita silaturahmi dengan Ibu Wagina, mungkin Wagina akan lebih senang juga. Oh, Gitu. Jadi saya harus tetap berjuang untuk silaturahmi ke Ibu Wagina. Walaupun saya sedang kangen dengan keluarga saya. Karena silaturahmi itu lebih afdal. Itu Bos. Afdal dalam hal apa? Ya bentuk silaturahmi itu kan dianjurkan oleh para rasul. Bertatap muka, meminta maaf secara langsung gitu Bos. Belum lebaran. Kirain PDKT, Pak. Kirain PDKT. Iya, bercanda. Iya. Iya. Jangan tangan kita udah cukup deh. Mau nandain ya. Sama. Gitu. Mau ngasih Kalau tanda. secara silaturahmi mungkin mereka lebih senang lagi Gus. Gitu. Masya Allah. Gitu. Luar Karena biasa. orang yang terkena musibah nih Ibu Wagina ini gitu. Tidak segampang itu hanya dengan uang. Apalagi dengan harga bercanda. Ya, Tapi kalau silaturahmi Saya itu mikir-mikir gini, semenjak dia itu kebentur sama serangannya Kidarto, otaknya somplak tuh dia itu. Kayak ada yang urat sarafnya putus. Dulu waktu dia masih halu, masih ikut kerajaan-kerajaan halu, Iya. mulutnya cangkemnya kecaper nggak jelas. Ini sekarang kok bener ya mulutnya ya? Tumben saya juga. Kesurupan apa sih ini? bukan seputar Ahli rukyah, coba di rukyah ini kesurupan apa itu? saya itu hatinya bener loh. Bukan. Ini dari Duriah Doraemon sudah. Duriah Doraemon. Sudah merasa Doraemon.
Jadi ya Doraemonnya ini sudah masuk ini. Dulunya kan belum, karena masih mengandalkan kantong ajaib. Sekarang kan sudah enggak ada kantong ajaib, enggak ada. Sekarang kantong kosong. Kantong kosong yang ada. Oke. Berarti begitu semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Mereka ternyata nggak doyan duit. Mereka ternyata punya pemikiran yang luar biasa, dan kita bisa mengambil hikmah di balik ini. Perjuangan ya perjuangan, konten ya konten, adsen ya adsen. Tapi di mana di depan mata kita sedang ada musibah ataupun orang yang sedang berduka, sedangkan kita ada sedikit cukup rezeki, entah itu rezeki dalam bentuk makanan ataupun minuman ataupun finansial, di situ dianjurkan kita untuk membantu dan berbagi. Itulah namanya mata batin. Jadi mata batin itu hatinya melihat, bisa melihat, perasaan itu bisa melihat. Bukan mata ini yang bisa melihat bangsa jin, tapi mata batin itu ya hati yang bisa melihat keadaan kanan kiri, depan dan belakang kita, di bawah kita seperti apa. Sesusah-susahnya Abah Menel berangkat ke sini nggak punya uang, dikasih uang nggak mau, luar biasa. Padahal dulu seperti itu. Saya harap Abah Menel mulai sekarang dan kedepannya lebih baik, gitu kan? Dan saya lihat juga untuk Mbah Lurah, walaupun sering dihina dan sebagainya, bahkan sudah keluar dari perusahaan perusahaan keris. Di situ untuk merintis ulang perjuangan dan sebagainya, ternyata juga tidak melihat dengan namanya angka ataupun warna kertas dan sebagainya. Nah, kalau Gus Herman wajar, kalau Gus Herman memang dari dulu memang sudah cukup begitu. Yang artinya Gus Herman juga suka membantu dan sebagainya. Makanya Gus Herman itu sulit kesini, paling angel dia itu kalau diajak bersatu. Kenapa? Ya karena sibuk membantu orang. Begitu. Karena Gus Herman itu pemikirannya yang saya lihat, lebih baik kita itu sibuk dulu untuk kanan kiri kita. Yang jauh itu bisa ditangani oleh teman-teman yang lain, kan begitu. Nah, teman-teman yang lain itu ya seperti Abang Menal yang nggak punya kesibukan, paling ceramah juga ceramah di pasar gitu kan, ataupun di proyek gitu, atau di mana Abang Menal. Lah kalau Kim Mercon itu memang ngaburusut. Kenapa? Lalu bikin konten, aduh masa saya diperkosa 5 wanita. Ya kalau cantik gak apa-apa, kalau nyata gak apa-apa, saya ngangkang. Lah kalau enggak cuman halu cerita, judul doang, thumbnail doang, pansos. Di situ luar biasa ternyata. Dan malah ditambahin hasil dari ceramahnya. Inilah berkah begitu. Inilah namanya spiritual yang tidak melihat sebuah angka, yang tidak mengungkit-ungkit angka, yang tidak mengungkit-ungkit namanya uang ataupun apalah. Jadi di sini luar biasa untuk contoh kita semua. Semoga kita semua yang ada di sini dan kalian semua sahabat-sahabat selalu bersatu dan selalu semangat untuk menjalani hidup pahit maupun manis, asam ataupun keringatnya asam. Dan di situ tetap pokoknya semangat dan confidence alias percaya diri. Dan di situ menurut saya luar biasa lah pertemuan ini, persahabatan ini. Semoga tidak putus di sini ya. Amin. Amin. Kalau nanti putus di sini, ingat gak waktu pertemuan guru spiritual di Malang itu? Iya. Saya hantam itu. Nah, ingat kan? Tapi lupa rasanya. Lupa rasanya tapi ada tapaknya, Gus. Seperti lapat sesuatu cuman rahasia. Oh, rahasia ya. Ada di dalam lubuk. Ada di dalam. Coba lihat. Kelihatan itu ya. Di sininya jemputan nih. Oke, sahabat-sahabat, dan di sini karena mukadimahnya Mbah Lurah, tolong ditutup oleh Mbah Lurah ya. Kalau saya suruh nutup, tak suruh doanya tak suruh amin. Tak suruh ngatong doanya nanti. Oke, amin. Biar dapat berkah. Amin. Beliau-beliau yang ada di sini, kita hormat pada beliau-beliau.
guru-guru kita yang luar biasa. Amin. Ya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah barokah dari guru kita. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati jami'i masyayikhina rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah salatan tunjina biha min jami' ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami' al hajat wa tahhirna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' al khairat fil hayati wa ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Amin, amin, amin. Wa afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Amin. ya ilahi ya Rabb ya ilahi ya Rabb. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بحق وبأسرار الفاتحة. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, dulu-dulu semuanya. Mudah-mudahan dengan berkah barokah guru-guru kita, persahabatan kita dapat rahmat maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi apapun juga hajat dari saudara kita dimanapun berada selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya dimudahkan, dilancarkan dan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.